Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tingkatan data dan penyajian data. Adapun kelompok 1 beranggotakan 1 Bayu Bayi Haki NIM 1904491, 2 Julieta Dewantari NIM 1905748, dan yang terakhir Salma Ribi NIM 1908562. Nah, apa sih data itu? Menurut Ari Kunto, data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Dan ada juga sumber yang mengatakan bahwa data merupakan ukuran suatu variabel. Selanjutnya, tingkatan data. Data dibagi menjadi 4. Yang pertama, data nominal, 2 data ordinal, 3 data interval, dan 4 data rasio. Apa sih data nominal? Data nominal merupakan data yang tingkatannya lebih rendah daripada yang lain. Karena data ini hanya mengkategorikan saja. Jadi data ini tidak menunjukkan adanya tingkatan. Misalkan, mengelompokkan mahasiswa pendidikan fisika berdasarkan UKK yang diikuti. Misal UKK KU kita simbolkan sebagai A, dan UKK Cakrawala kita simbolkan sebagai B. Maka antara UKK KU dan UKK Cakrawala ini setara atau tidak ada tingkatan di dalamnya. Artinya keduanya itu tidak berbeda. Selanjutnya adalah data ordinal. Apa sih data ordinal? Data ordinal merupakan data yang tidak hanya mengkategorikan saja, tetapi juga memberikan tingkatan. Contohnya adalah variabel nilai huruf mutu pada perkuliahan, yaitu nilai A, B, C, D, dan E. Ada juga kan Amin, Bemin. Nah, jadi jarak antar interval itu jaraknya itu tidak harus sama, tetapi di dalamnya menunjukkan tingkatan. Artinya si A ini misalkan nilai A ini lebih tinggi nilainya daripada Amin, tapi Amin ini juga lebih tinggi tingkatannya daripada B, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga adalah data interval. Data interval ini data yang menyatakan peringkat antar tingkatan, dan jarak antar intervalnya itu sudah jelas. Hanya si data interval ini tidak punya nilai nol mutlak. Kemudian contohnya adalah sistem SKS dalam perkuliahan. Misalnya, kita punya mata kuliah kalkulus 3 SKS, kemudian FISMAT 1, 2 SKS, dan PAI misal 1 SKS. Berarti jarak antara ketiga interval, kan 1 SKS itu kan 50 menit. Nah, maka dari itu jarak antar mata kuliah PAI dengan FISMAT 1 itu kan 1 SKS, berarti jaraknya itu 50 menit. Begitu pula jarak nilai antara FISMAT dan kalkulus itu 50 menit. Jadi jaraknya itu sudah jelas antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah data rasio. Apa sih data rasio? Data rasio merupakan data yang paling tinggi tingkatannya di antara data yang lainnya. Karena data ini bisa dibedakan, diurutkan, dan memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan juga. Jarak antar tingkatannya itu sudah jelas dan memiliki nilai nol mutlak. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada mahasiswa A dan mahasiswa B. Mahasiswa A memiliki nilai 70 di mata kuliah Fisika Matematika 1. Dan misalkan si mahasiswa B memiliki nilai 0 pada nilai ulangan Fisika Matematika 1 juga. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa jarak antara nilai si A dan si B ini 70, karena pada data rasio ini terdapat nilai nol mutlak. Nah, selanjutnya adalah penyajian data. Apa sih penyajian data itu? Penyajian data merupakan suatu kegiatan untuk menginterpretasikan data ke dalam tabel maupun diagram guna mempermudah kita dalam memahami dan menganalisis data itu sendiri. Nah, adapun diagram penyajian data yang akan dijelaskan oleh kelompok 1 adalah yang pertama diagram batang, kedua diagram garis,
3 diagram lingkaran, 4 diagram radar, 5 diagram gambar, 6 diagram balok, dan yang terakhir adalah diagram pencar atau biasa disebut juga scatter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bayu Bayi Haki. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang itu adalah penyajian data dengan menggunakan gambar atau balok untuk menggambar diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan gambar atau balok. Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak. Untuk menggambar diagram batang itu diperlukan kedua sumbu tersebut dan dibagi beberapa bagian yang sama. Contoh yang satu ini adalah mahasiswa pendidikan fisika menurut jenis kelamin dan UKM yang diikuti tahun 2020. Di situ ada diagram, ada sumbu yang mendatarnya itu unit kegiatan mahasiswa dan jumlah. Lalu unit kegiatan mahasiswanya tersebut dibagi menjadi Lepim, Baki, EDC, KMK, UPM, dan UDKM. Dan diagram batang ini tabel lalu disajikan dalam bentuk diagram batang. Dan ini dari tabel tersebut dibuat diagram batang yang mendatar dan diagram batang yang tegak. Next. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram itu digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus dalam periode waktu yang tetap atau berkesinambungan. Misalnya suatu suhu badan tiap jam, jumlah penjualan mobil tiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun, dan lain-lain. Di sini ada contoh 2, tabel nilai rata-rata ujian nasional SMP harapan bangsa dalam kurun waktu dan 6 tahun terakhir. Untuk membuat diagram garis ini sama diperlukan sebuah tabel, ada kolom tahun dan nilai rata-rata. Di situ ada tahun 2005 sampai 2010 dan nilai rata-rata yang beragam dari 6,4 sampai 7,5. Dari tabel tersebut bisa dibuat diagram garis untuk data dari tabel sebelumnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu untuk menggambar diagram lingkaran digambar sebuah lingkaran dan dibagi-bagi menjadi beberapa sektor atau juring. Di sini ada presentase jumlah mahasiswa 4 angkatan aktif prodi pendidikan fisika dari angkatan 2017 sampai angkatan 2020. Di situ tidak diperlukan suatu tabel atau seperti pada diagram-diagram sebelumnya. Jadi langsung dibuat lingkaran dari data yang sudah tersedia. Oke, selanjutnya. Radar ini mirip seperti diagram lingkaran, tetapi bedanya dia ada seperti untuk jari-jarinya itu menggambarkan nilai dari dari beberapa hal yang untuk dinilai di diagram tersebut. Contohnya ada standar pembiayaan, standar pengelolaan pendidikan, standar sarana prasarana pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya. Selanjutnya ada gambar atau piktogram, yaitu penyajian datanya. Bentar. Diagram itu bisa disebut juga diagram lambang, mirip dengan sebuah tabel, digambarkan dengan sebuah tabel, tetapi jumlahnya
digambarkan atau dituliskan menggunakan gambar atau lambang. Di sini menggunakan lambang manusia. Diagram lambang ini sangat cocok untuk menyajikan data kasar suatu hasil sebagai alat visual bagi orang awam. Tiap satuan lambang ini dijadikan ada SMA dan jumlahnya ada beragam, dan penyajian data ini digunakan untuk menyatakan jumlah siswa yang mana tiap gambar mewakili 200 orang. Selanjutnya. Ada dialog. Ya, untuk diagram balok ini, diagram balok ini berupa grafik bar yang sama dengan grafik kolom, tetapi memungkinkan penggunaan bar yang banyak. Nah, contohnya di sini yaitu diagram bobot penilaian siswa di sekolah menengah atas. Nih, di sini itu ada kimia, fisika, PPKN, dan matematika, sehingga bobot yang digunakan itu bisa banyak, yaitu ada keaktifan siswa, ada tugas, ada kuis, ada UTS, dan ada UAS. Yang selanjutnya ada diagram scatter atau bisa disebut diagram pencar. Nah, ini tuh digunakan untuk kumpulan data-data yang terdiri dari 2 variabel dengan nilai kuantitatif. Nah, diagram ini tuh dapat dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambarnya akan merupakan kumpulan titik-titik terpencar, sehingga diagram ini dinamakan diagram pencar. Nah, contohnya itu diagram pencar data jumlah mahasiswa baru pendidikan fisika Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2010 sampai 2020. Di sini itu tercatat misal 2010 itu ada 60 jumlah mahasiswa baru. Sedangkan di 2016 ada 80 orang. Nah, ini tuh dilambangkan dengan titik. Nah, yang selanjutnya ada pemanfaatan SPSS. Nah, kita di sini memisalkan punya data gender, data kelas, dan juga data IPK. Nah, data di sini harus di-copy dan di-drag semuanya untuk ke aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita kopas semua datanya di data view. Nah, ini di data view. Setelah itu kita pindah ke variabel view. Untuk namanya kita ganti menjadi gender, kelas, dan juga IPK. Nah, untuk gender kita ubah desimalnya menjadi 0. Dan untuk ini optional ya, editan gitu untuk di center, left, atau right. Nah, yang selanjutnya kita ubah value-nya. Untuk gender nomor 1 itu kita ubah menjadi laki-laki. Dan untuk nomor 2 kita ubah menjadi perempuan. Setelah itu kita ubah juga value yang di kelas. Yang A itu menunjukkan pendidikan fisika A. Untuk B itu pendidikan fisika B. Untuk C itu fisika C. Ya, setelah itu kita kembali ke data view. Untuk mengolah data ini menjadi diagram batang atau diagram lingkaran dan sebagainya, kita bisa klik analyze. Setelah itu ada descriptive statistics, langsung itu frekuensi, kita klik frekuensi, lalu kita pindahkan variabel yang dibutuhkan. Di sini kita membutuhkan ketiga-tiganya yaitu gender, kelas, dan juga IPK.
Setelah itu klik charts. Di sini ada pilihannya bar charts, pie charts, dan juga histogram. Setelah itu kita klik continue dan oke. Lalu kita tunggu sebentar dan datanya akan keluar. Di sini terdapat frekuensi tabel frekuensi untuk gender, kelas, dan juga IPK. Setelah itu ada diagram batang untuk gender, untuk kelas, dan juga untuk IPK. Ya, sama halnya untuk pie chart atau diagram lingkaran, sama halnya kayak tadi, dan di charts ini kita pilih yang pie charts. Klik continue, klik OK, lalu keluar hasil seperti tadi. Akan ada keluar tabel frekuensi, gender, kelas, dan IPK, dan ada diagram lingkaran untuk gender, kelas, dan IPK juga. Dan yang terakhir untuk histogram, sama halnya seperti tadi. Kita klik histogram, dan di sini histogram ada pilihan, bisa menampilkan kurva normal di histogram tersebut atau tidak perlu. Nah, kita di sini mencoba untuk menampilkan kurva normalnya. Nah, ini histogram untuk gender, dan juga ada untuk IPK. Ya, sekian dari kelompok kami tentang presentasi tingkatan data dan penyajian data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.